Oke ya, baik akan kita mulai ya kegiatan pada sore hari ini. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok ini. Sebelumnya saya pengen tanya dulu, kira-kira kabarnya bagaimana? Sehatkah? Mas Umam sehat? Ya, Sehat, Mas. Oke, baik ya. Pada kesempatan sore hari ini, mungkin sebelum kita lanjut, kita akan membahas dulu tentang apa yang namanya konseling kelompok. Atau mungkin ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? belum, Mbak. Belum. Oh iya, oke. Mungkin belum banyak yang pernah mengikuti konseling kelompok atau mungkin belum tahu. Oke, saya terangkan dulu. Konseling kelompok itu adalah salah satu dari layanan BK, bimbingan dan konseling yang ada di sekolah kita ini. Tujuannya adalah yang pertama itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang kita bahas. Kemudian selain tujuan itu, tujuan yang lainnya adalah tentunya agar kalian mampu mengembangkan diri dalam berkomunikasi atau menyampaikan pendapat di depan umum. Itu salah satu prosesnya. Nanti akan kita pilih masalah dari salah satu anggota kelompok ini. Nanti kalian pertama itu menyampaikan masalah kalian. Memang masalah kita yang kita bahas ini kebetulan sama, yaitu tentang membolos tidak mengikuti PJJ di pagi hari atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian nanti dari masalah yang kalian sampaikan akan kita pilih satu masalah yang itu sangat berat atau mungkin sangat parah, memang yang harus kita pilih untuk segera kita selesaikan. Nah, nanti di sini kalian bisa menyampaikan pendapat kalian tentang tanya-tanya tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok atau mungkin menyampaikan solusi dari permasalahan yang kita sebelum ke arah game, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan terkait dengan asas-asas yang ada dalam konseling kelompok ini yang harus kita patuhi maupun kita ikuti ya. Asas yang pertama dalam kegiatan konseling kelompok itu adalah asas keterbukaan. Yang saya harapkan dari kalian nanti dalam menyampaikan pendapatnya itu nanti disampaikan secara terbuka ya. Kalian terbuka menyampaikan pendapat kalian terbuka untuk menyampaikan masalah yang kalian hadapi. Itu yang pertama. Bisa difahami? Oke, bagus. Kalau bisa difahami, kita akan masuk dalam games ya. Nah, games ini adalah tentang menyebutkan nama hewan sekaligus nanti kita beri simbolisasi. Nah, ini tujuannya agar kalian tidak terlalu tegang ya, santai saja gitu. Oke, gak apa-apa, akan kita lanjutkan. Tapi sebelum lanjut pada tahap inti, saya akan menerangkan sekali lagi tentang konseling kelompok ini. Jadi tugas kalian yang pertama itu nanti adalah menyampaikan masalah kalian masing-masing. Ya, nanti sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau sudah paham? Sudah paham ya? Oke, sip. Baik, akan kita lanjut. Yang pertama ingin saya tanyakan tentang kalian ya, kira-kira permasalahan yang kalian hadapi. Kenapa membolos mengikuti PJJ dan berapa kali tidak mengikuti PJJ dalam 1 minggu? Dari Mas Andika dulu. Silakan Mas Andika. Mas Andika kenapa tidak ikut PJJ dan berapa kali membolos PJJ dalam 1 minggu? Saya nggak ikut PJJ karena membantu orang tua jagain warung sampai malam. Terus 3 kali gak masuk. 3 kali ya, 1 minggu 3 kali. Mas Dava, berapa kali Mas Dava? 1 kali. Karena apa Mas Dava? Tidak punya kuota. Oke, kemudian Mas siapa namanya Mas Nur. Mungkin Mas Andika. Nah, oke. Mas Nur silakan. 2 kali Pak, kadang Pak. 2 kali. Kenapa tidak ikut? Kerja ditambah. Kerja ditambah. Orang tua tahu Mas kalau Mas Nur itu harusnya sekolah kalau pagi hari. Ya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak diberitahu. Wah, ini ya pelanggaran ini. Tapi 2 kali ya dalam 1 minggu 2 kali. Kalau Mas Umam berapa kali Mas Umam? Saya terkadang 4 kali, terkadang 5 kali. Loh, parah ya. 3 kali Pak.
Parah ya. Ya memang dari catatan yang disampaikan guru memang ada yang mengatakan bahkan sampai 5 kali. Ini mungkin yang dimaksud Mas Umam mungkin ini ya. Oke, dari sini kira-kira yang pantas untuk kita angkat masalahnya untuk kita segera selesaikan masalahnya siapa? Mas Dava. Menurut Mas Dava masalah siapa? Mas siapa? Mas Umam. Kalau Mas Nur bagaimana? Mas Umam pak. Kenapa? Aja itu Mas Umam. Iya ya, sangat bahaya sekali. Oke. Berarti kita sepakati masalah Mas Umam untuk kita bahas ya. Oke pak. Oke, baik. Oke, sekarang mungkin Mas Umam bisa diceritakan secara lebih lengkap, lebih detail kira-kira kenapa kok sampai begadang atau ngegame sampai larut pagi itu mungkin bisa diceritakan dari mulai bangunnya jam berapa? Bangun paginya jam berapa? Ya, biasanya saya bangun itu paling pagi terkadang jam 9, Wow. jam 10 itu Pak. Jam 10-an biasanya Pak. Jam 10-an. Terkadang azan zuhur baru bangun sih Pak. Wah, berat. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya tentang masalahnya Mas Umam. Mas Andika silakan. Mungkin tanya apa ke Mas Umam tentang masalahnya? Emang harus tiap hari begadang gitu Pak? Emang nggak bisa kayak seminggu sekali begadang boleh lah, nggak masalah. Tapi kalau jam masuk sekolah ataupun masuk buat PJJ bisa istirahat lebih awal gitu. Oh, gimana Mas Umam? Soalnya ini sih Pak, kalau di rumah biasanya dicariin temen gitu. Baik ya, kita akan coba menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Mas Umam. Yang pertama mungkin dari tujuannya dulu. Mas Umam ini punya target yang kira-kira berapa kali menjadi berapa kali katakanlah yang terkurangi. Berapa Mas Umam? 5 kali dalam seminggu jadi maksimal 2 kali lah Pak, maksimal 2 kali. Berarti pengen antara 5 kali dalam seminggu menjadi 2 kali dalam seminggu saja. Gitu ya? Iya Pak. Oke, yang lain diperhatikan. Kemudian kita akan coba mendiskusikan tentang situasi yang harus dihindari. Oke, kira-kira situasi yang harus dihindari apa dari Mas Umam? Mungkin teman-teman bisa memberikan masukannya. Apa Mas Nur yang harus dihindari Mas Umam apa biar tidak kesiangan PJJ, ikut PJJ? Apa Mas Nur? Kalau diajak teman main malam sih ya kalau bisa ditolak aja gitu Mas. Mendingin sekolah dulu lah daripada main-main. Nah, ditolak dulu Mas Umam. Oke, kemudian dari Mas Andika. Menyambung dari omongannya Mas Nur tadi, kalau ada yang ngajakin boleh keluar, tapi lebih dimajuin aja jam keluarnya. Ibarat dari biasanya jam 8 malam baru keluar, dimajuin dari jam sebelum maghrib, habis maghrib terus jam 8 pulang gitu. Nah, oke. Biar lebih ada waktu buat belajar sama buat oke, sip. Masukan yang luar biasa dari Mas Nur dan juga Mas Andika. Pada tahap penutup. Namun sebelum saya tutup, mungkin saya akan tanya terlebih dahulu tentang kesimpulan dari hasil kegiatan layanan pada sore hari ini. Mungkin dari Mas Umam dulu, kira-kira simpulannya apa? Simpulannya itu jangan tidur terlalu larut malam supaya nggak sering bolos Pak. Oke. Dari Mas Nur ya. Oke, sebelum kita tutup, nanti Pak Aris juga akan mengirimkan LKPD, lembar kerja peserta didik, di grup di grup WA yang sudah Pak Aris bentuk ini nanti untuk kalian. Nanti kalian isi form itu sama evaluasi hasil yang sudah dalam bentuk Google Form juga yang nanti juga Pak Aris kirim di grup WA. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, atau berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Agama dan kepercayaan kita masing-masing mulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.